Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mbak Niken. Siap-siap, Alhamdulillah. Terima kasih, Prof, sudah bergabung bersama Siap Sarjana hari ini. Ya, Waktunya, dedikasinya luar biasa. Ya, Prof. Nah, ini makasih. sudah yang bergabung baru 13 orang bersama kita. Sambil kita tunggu sebentar Wow. ya, Prof. Kita Ya, ya, sapa-sapa ya. dulu. Ada Bu Reina, Ya. Sekprodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga. Bu Rena, halo Bu Rena. Ada Bu Rika. Teman-teman yang mulai Andini. bergabung bisa disampaikan ya. Misalnya, halo, salam dari Makassar, salam dari Kendari, salam dari Medan. Silahkan ditulis. Feel free. Zumala, Titin Sari, oke, Wah, siap. Zumala gabung Prof, Zumala ya. Ya, siap. Zumala, oke. Mhm. Delvi, Pratisya Rajeng. Silahkan Hmm. disebutkan, kalian dari mana? Mungkin ada yang dari Indonesia Timur atau yang dari Papua, silahkan disebutkan. Tuh, Bu Reina. Salam dari Cianjur, Prof. Salam Wow, dari Cianjur, luar Gamping. biasa itu. Aduh, Cianjur ya. Salam dari Jogja. Maluku Utara nih, Maluku Utara. Nah, salam Masuk dari Maluku Kalimantan Utara. Selatan. Nah, Kalimantan ini Selatan, Masya kampung Allah. halamannya Mbak Niken ya. Itu barat ya, Niken ya. Ini apa lagi Kalimantan nih? Barat, Prof. Kalimantan Tengah. Oh, luar Palangkaraya. biasa. Masya Allah. Palangkaraya. NTT. NTT, waduh, luar biasa ini. Masya Allah. Siap-siap. Iya. Malang, Malang, Malang. Ya, Riau, Malang. Riau, Riau. Isnawahid dari Riau. Ya, ada juga Ovian Zaki nih dari Turki nih kayaknya nih. Ya, salam dari mahasiswa Zaki. Malang. Medan, Wah, dari Pak. Medan. Wow, kampung halamanku tuh Medan. Aduh, Solo, Jawa Tengah. Apa kabar Solo, Solo? Jawa Semoga segera Tengah. pulih ya. Kabarnya masuk daerah hitam ya. Amin. Ya. Ini sudah mulai rame ini ya. Ada, Oke, Prof. Amsterdam, ya. Masya Allah. Salam dari Uh, Amsterdam. wow, ini Fiat Zaki Amsterdam rupanya ya Tuhan. Zaki Waduh. udah di Amsterdam, Eh, Prof. Oh ya kita Amsterdam Zaki. Aduh, salam kangen Zaki ya. Salam dari Jogja. Ini sore Kakak Niken dan Zumala. Prof Sandi Zumala ya. Selamat sore Masih. Zumala. Ya, Zumala Jambi, ini Prof. oh Jambi, Jambi, Wong Kitogalo ini. Tegal. Tegal. Nah, Tegal Masya ya. Allah. Bersatu kita kompak, berbicara kita ngapa ya. Nah, ini motonya orang Tegal yang sangat luar biasa ini ya. Salam Ya. dari Tegal. Tanpa Tegal nggak ada Indonesia karena warung Tegal di mana-mana ya. Betul, Prof. Kemudian dari Berarti sepupunya banyak salam ya, dari Prof. mahasiswa UIN ya. Salam juga dari saya dosen UIN ya. Ya. Pokoknya UIN suka, kita suka ya. Kita senang-senang dalam Ya. Salam dari sukaria. Bantul. Masya Allah. Bantul ini harus Oke, Prof. pakai M. Ya, siap. Ya. Oke, ini kita sudah mulai naik 39, Hmm. 40, tadi turun lagi, nggak masalah. Prof, kita buka saja mungkin? Oke. Ya. Oke, siap. Baik, terima kasih teman-teman calon sarjana ya, teman-teman calon sarjana yang sudah bergabung di sini. Kita sudah kehadiran seorang guru besar ilmu komunikasi, Profesor Iswandi. Terima kasih Prof atas waktunya bisa bergabung di Siap. sini, Hmm. berbagi manfaat, berbagi gojekan boleh Prof. Ini profesor ini selain smart juga lucu ya, teman-teman. Ini mahasiswa udah pada tahu semua, mahasiswa Prof nih. Sambil mengajar, sambil memberikan. Jadi apa istilahnya, Prof? Sambil belajar, sersan, serius tapi santai. Iya, betul, betul. Iya. Masya Allah. Oke, Prof, hari ini tema kita kan tentang memilih topik di masa pandemi. Iya, iya. Apa yang bisa di-share ke teman-teman mahasiswa ini, Prof? Yang masih bingung mencari topik, mencari tema, apa yang bisa di-share, Prof? Yang pertama ini biar semangat ya. Ini awal kita punya anak itu berawal dari kita menulis skripsi. Sebab kalau ada mahasiswa yang ingin punya anak tapi nggak menulis skripsi itu berat itu. Anak itu bisa dimulai dari menikah ya. Menikah itu tentu harus bekerja dulu. Kan nggak mungkin kita berumah tangga ngasih makan anak istri dengan cinta kan, harus dengan biaya. Biaya itu didapat dari bekerja. Bagaimana bekerja kalau kuliah belum selesai? Bagaimana Nah, kuliah mau bagaimana kuliah mau selesai kalau skripsinya nggak selesai? Skripsi itu nggak selesai, salah satunya kadangkala sering sekali terhambat karena nggak menemukan topik.
Padahal sudah banyak topik di Indonesia ini, topik hidayat, topik rahmatullah, topik banyak sekali topik itu. Jadi topik itu seperti daki, dia harus dikorok-korok dulu, digosok-gosok dulu baru keluar. Kalau nggak digosok nggak keluar dia. Jadi, nah problemnya sekarang itu kita ini kan ada di masa pandemi. Masa pandemi ini kan membuat kita menjadi sempit di satu sisi, ruang off air kita sempit ya. Tapi di saat yang bersamaan ruang daring kita tuh semakin luas. Bayangkan nih, tengok nih ya, di depan satu layar ukuran berapa inci ini, udah ratusan orang, mungkin puluhan orang bisa berkumpul. Yang itu nggak mungkin terjadi pada ruang-ruang luring gitu ya. Nggak mungkin kan, susah dalam situasi sekarang ini. Jadi situasi itu membuat kita sebenarnya harus berpikir karena pandemi sebenarnya harus lebih banyak topik skripsi. Atau yang kedua, karena pandemi harusnya berubah metode penelitian skripsi. Dua hal ini saya pikir saya akan coba masuk nanti ke beberapa tema. Jadi kita lihat dulu ya, apa dampak yang terjadi karena pandemi ini. Nah, dia kan ini gejala global ya, di semua dunia. Itu tanya sama si Ovian yang ada di Amsterdam itu. Anak saya batal ke Amsterdam itu gara-gara COVID, padahal tiket sudah di tangan gitu loh. Iya, gara-gara pandemi ini. Jadi pandemi ini dia menghantam semua sektor, mulai dari realitas sosial, realitas keagamaan, realitas politik, termasuk realitas pendidikan. Nah, dari 4 realitas itu aja, itu bisa ditarik banyak tema itu. Ya, misalnya realitas politik ya, atau realitas sosial misalnya. Jadi kita cermati ada kesalahpahaman dalam penggunaan istilah lockdown. Ditulis menjadi lockdown, jangan kunci. Atau ada yang bilang lauk daun gitu loh. Nah, kemudian itu sebenarnya kan fenomena yang bagi orang bahasa bisa menjadi tema skripsi. Bagi orang komunikasi menjadi tema skripsi, bagi orang sosial juga bisa menjadi tema skripsi. Dari satu itu saya bisa breakdown misalnya menjadi judul skripsi, konteks realitasnya yang mau kita teliti, fenomenanya itu kesalahpahaman atau salah penggunaan istilah lockdown. Nah, jadi judulnya itu bisa lockdown, dan lockdown, (2), bahasa sebagai kritik sosial atau satir sosial pada masa pandemi gitu. Jadi jangan-jangan masyarakat itu tahu sebenarnya mereka salah, tapi mereka lebih mengutamakan bagaimana masyarakat menangkap wacana lockdown itu, ya artinya orang nggak boleh masuk, orang nggak boleh keluar, itulah lockdown. Nah, karena pendengaran mereka menulis dengan apa yang mereka dengar. Mereka bukan menulis dari apa yang mereka baca kan. Nah, jadi itu kritik bahwa sebenarnya penggunaan bahasa menjadi penting dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang pada masa krisis. Wah, itu banyak sekali nanti masalah itu baru dari sisi sosial ya. Dari sisi keagamaan ada kesalahpahaman religius misalnya. Bagaimana orang tetap aja berani ke masjid dengan pertimbangan, wah itu pasar kok dibuka, mall kok dibuka, tapi masjid kok enggak gitu loh. Nah, kemudian dari situ kita bisa meneliti banyak hal ya sebenarnya, baru dua realitas kan, belum lagi misalnya realitas politik. Ini bagaimana komunikasi politik pemerintah yang hari ini kan diralat itu istilah new normal sama social distancing. Awalnya itu social distancing, kemudian dirubah menjadi physical distancing. Nah, sekarang dirubah lagi new normal karena dianggap masyarakat itu kata-kata normal itu lebih kuat daripada kata-kata new. Sehingga new normal itu menjadi identik dengan all normal. Kenapa? Karena kita menggunakan bahasa yang nggak lahir dari rahim kultur budaya kita gitu loh. Dan itu bisa diteliti juga oleh orang-orang
komunikasi politik atau ilmu pemerintahan gitu. Nah, dari segi pendidikan ini juga menarik nih ya. Bagaimana relasi guru dengan murid pada ruang virtual. Bagaimana orang tua itu ikut hadir dalam pendidikan anaknya. Karena layar itu kan kecil, layar apa namanya, layar belajar itu kalau anak saya pakai Zoom itu nggak ada yang tahu kan di balik laptop itu ada orang tua yang ikut mendampingi. Jadi ini Prof. realitas-realitas baru yang sangat apa namanya menarik untuk diteliti. Waduh, ini saya sendiri sudah melahirkan 6 riset tentang COVID selama hampir 4 bulan terakhir ini. Banyak sekali akan terjadi Masya Allah. ledakan-ledakan 6 ya, Prof? yang iya, karena memang kerjaan kita di rumah terus, apalagi kalau bukan meneliti pakai jarak jauh. Cuman ada implikasi itu nanti ya. Jadi implikasinya secara metodologi misalnya, ini harus apa namanya, harus bisa disiasati dengan teknik-teknik yang mematuhi standar WHO untuk COVID ya. Jadi kalau mau wawancara ya kalau harus keluar terpaksa ya jaga jarak, tetap pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan. Tapi saya menyarankan pakai telepon ya, wawancara pakai Pakai telepon telepon. tapi direkam dan itulah yang saya lakukan. Dan yang penting itu dalam penelitian tuh jujur, jangan bohong. Kalau wawancaranya pakai telepon, bilang pakai telepon, jangan disebut wawancara langsung ke lapangan gitu ya. Nah, Iya. itu yang penting itu kejujuran dalam meneliti. Ini banyak sekali nanti yang ini, yang apa namanya, yang bisa kita kembangkan. Ini ada yang bertanya nih Iya. ya, dari segi sosial gimana? Itu paling banyak itu, ya dari segi sosial itu. Ya, jadi misalnya pertarungan ya antara rezim pasar dengan rezim kesehatan. Jadi kalau lockdown itu kalau pemerintah mengambil memberlakukan karantina, maka industri ekonomi mati. Terus kan akhirnya apa namanya, roda ekonomi bisa melemah, kemudian didoronglah pasar dibuka. Tapi bagi yang pengusung kesehatan sama, dia bilang ya buat apa kita hidup, tapi apa namanya, karena mempertimbangkan pasar, tapi kemudian korban jatuh jiwa banyak gitu loh. Nah di tengah-tengah itu pemerintah sebenarnya harus menimbang itu. Nah ini kemudian dari sisi marketing gimana, Prof? Ini ada yang muncul nih dari Richard ya. Ini luar biasa lagi sekarang itu marketing itu marketing itu sekarang bukan lagi direct tapi sudah mix direct. Jadi semua saluran ditempuh, mulai dari media sosial, media baru, kemudian terjadi juga revolusi pengemasan konten sekarang itu kan. Apalagi yang harus dimanfaatkan itu sebenarnya solidaritas. Jadi bagaimana solidaritas COVID membangun solidaritas sosial, tapi virtual. Nah itu menariknya itu. Nah jadi sekarang gini ya, contoh misalnya kayak Najwa Shihab ya, yang netizen besar itu, siapa lagi yang saya Tompi, itu membuka dia. Jadi membuka apa namanya, membuka kesempatan siapa saja netizen yang bebanting sentir, bisnisnya nggak laku secara offline, kemudian main masuk ke offline, saya ikut promosikan katanya. Saya termasuk yang mengambil peran itu. Jadi siapa saja kawan-kawan saya ikut saya bantu promosikan. Dulu saya beli baju, saya menawarkan diri. Semua baju-baju yang berhubungan dengan COVID saya beli dan hasilnya saya promosikan. Jadi ada solidaritas. Ini sebentar lagi bumbu Mbah Menyo juga bagian dari yang harus kita promosikan karena hidup dalam iklim marketing apa namanya, online ini dalam dunia COVID ini. Nah, itu luar biasa sekali. Sekarang kalau kita lihat ya beberapa korporat besar juga banting setir kan. Dia Gramedia saja nggak kuat menghadapi COVID ini, kemudian memberikan layanan antar buku kan. Jadi dia jajakan buku itu secara virtual, kemudian terjadi transaksi virtual,
buku itu diantar, bukan diambil ke sana gitu loh. Jadi dunia belajar juga ke arah sana ini sepertinya. Ya itu sekedar diskusi saja ya, banyak sekali bidang-bidang yang bisa kita gali untuk menemukan topik-topik penelitian. Kalau saya sebenarnya nggak ada istilah mati topik ya, karena topik itu ada, apalagi sekarang lebih dipermudah itu karena COVID, kemudian teknik pengumpulan datanya bisa dilakukan dengan jarak jauh. Lewat apa? Wawancara. Wawancara pakai apa? Pakai telepon. Yang penting kan jujur, ya, kita nggak bohong. Nah, atau bisa juga triangulasi datanya seperti apa? Ya pakai triangulasi. Triangulasinya pakai apa? Ya bisa pakai triangulasi narasumber, pakai wawancara, pakai telepon juga, bisa pakai apa namanya literatur, bisa pakai teori. Yang paling mudah kan pakai literatur. Nah, atau mungkin yang lebih mudah itu sekarang tema-tema riset penelitian kepustakaan gitu ya. Ini ada yang bertanya nih, kalau dalam perspektif pendidikan masalah apa yang bisa dikaji dalam skripsi, tapi jenis penelitiannya library research, soalnya ada sebagian besar wilayah tidak memungkinkan. Oke, ya ini bagus nih. Jadi bisa loh Mbak mengambil apa namanya hak difabel, siswa difabel. Kalau di ruang kelas langsung, ya, jadi misalnya gini nih, difabel yang tunarungu ya, itu kan kalau di kelas langsung dia ada pendamping. Nah, kalau misalnya kuliahnya atau kuliahnya jarak jauh, itu bagaimana apa namanya proses pembelajarannya bisa diteliti kan? Yang kedua keagamaan, terutama pelajaran-pelajaran untuk anak SD. Kalau ajaran sholat itu kan harus praktek gitu loh. Tapi kalau virtual gimana prakteknya, gitu loh. Itu juga harus didesain. Atau yang ketiga misalnya bagaimana peran orang tua sebagai pendamping, atau bagaimana suasana belajar di rumah. Terus mau kita zoom lagi sedikit misalnya bagaimana suasana belajar di rumah untuk masyarakat kelas menengah, ya. Yang kalau anaknya 3, ini kan ada viral tuh di Twitter itu ya. Ada orang tua punya anak 3, tiga-tiganya di jam yang sama belajar pakai Zoom. Terus orang tuanya komplain, paket datanya dia harus gantian HP. Tapi kemudian ada yang komen sinis kan, ya udah ngapain punya anak kalau nggak siap membahagiakan anak gitu loh. Nah itu jadi yang bisa dipersempit di situ. Jadi ruang belajar baru titik 2, hak anak untuk mendapat hak anak kelas ekonomi bawah untuk mendapatkan pendidikan pada masa pandemi COVID misalnya. Itu banyak sekali ya. Ya. Ya, ini ada yang nanya dari tadi beberapa kali, dia minta contoh isu dalam pengembangan masyarakat, Prof. Oh, pengembangan masyarakat. Jadi nah, apa yang bisa digali dari pengembangan masyarakat? Ya, pengembangan masyarakat itu kita bisa melihat fenomena ketika misalnya ada orang yang terkena COVID, kemudian masyarakat justru tidak menjauhi. Ya, ini di kampung saya ini ada satu. Nah, saya ikut menginisiasi melalui Pak RT, Pak, dia jangan diasingkan, dia mengisolasi diri, jangan keluar, tetapi warga itu bergiliran. Hari pertama keluarga ini yang melayani makan, mencuci pakaiannya, sampai masa karantinanya selesai selama 14, kita pakai 20 hari biar lebih aman. 20 hari selesai proses penyembuhan, ya sudah selesai. Jadi ini sebenarnya counter untuk melawan sinisme yang berkembang di masyarakat terhadap orang yang menjadi korban COVID gitu loh. Nah, begitu ada korban COVID, dia itu sudah tertekan batin yang sangat luar biasa, ditambah lagi tekanan sosial, tekanan dari lingkungan. Jadi sebenarnya orang untuk melawan, kalau itu dibiarkan, COVID itu jadi benar-benar kayak apa namanya aib gitu ya, kayak aib sosial.
Nah, padahal tidak, kita hanya butuh adaptasi saja. Nah, jadi bagaimana mengembangkan bagaimana COVID kita manfaatkan untuk mengembangkan solidaritas sosial. Itu kalau mau berbicara pengembangan. Tapi kalau bicara pengembangan ekonomi misalnya dalam masa COVID ini juga kesempatan bagi kita untuk membentuk kantong-kantong komunitas ekonomi baru. Ya tentu berbasis online ya. Jadi artinya masyarakat online itu menjadi social lending. Jadi maksudnya masyarakat harus ramah dulu dengan teknologi online. Ya, mulai ya tadi ya marketing online, meeting online, masyarakat bisa nggak melakukan rapat RT pakai Zoom misalnya. Nah dari situ kemudian berkembanglah nanti pemberdayaan masyarakat berbasis online, termasuk pengajian online. Ya sholat ya karena itu ada larangan misalnya ya tetap aja nggak bisa. Tapi segala hal bisa, bahkan kalau bisa misalnya ada yang nikah, ini ada juga di kampung kurban besok misalnya nih. Kurban itu kan repot ya, nggak bisa online kan. Nah tapi kemudian bagaimana caranya kurban itu memang terbatas, jangan terbuka. Ya, apa namanya, proses pemotongannya harus live itu. Terbatas pada 1, 2, 3 orang yang kerja terbatas. Nah nanti pembagiannya tinggal diambil sendiri modelnya. Jadi nggak terbuka untuk umum dia. Sama seperti kalau kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha. Oke, apalagi ini, tapi jenis penelitian yang library riset, soalnya ada sebagian besar wilayah tidak memungkinkan untuk kelab. Iya, sama. Jadi Nah, kan banyak teori-teori tentang apa ya, pendidikan inklusi. Itu kan tinggal ditarik konteksnya. Jadi pendidikan inklusi pada masa pandemi itu misalnya itu masuk itu, tinggal dicari kasusnya nanti kan. Kalau kasus lapangan ya. Nah jadi misalnya pendidikan inklusi pada masa pandemi itu kita bisa melihat bagaimana situasi abnormal itu. Jadi gini, ada anak yang dalam tanda kutip tidak normal, tetapi ada keadaan yang juga tidak normal. Jadi dua ketemu. Saya juga nggak, ya itu yang makanya perlu diteliti. Anak-anak difabel itu dalam tanda kutip dia mengalami perbedaan secara fisik, mungkin kalau inklusi juga psikologis ya, ada keterbelakangan mental. Kondisi mereka saja membutuhkan perhatian yang berbeda, gitu kan? Padahal situasinya juga harus memperlakukan orang yang normal diperlakukan berbeda begitu. Nah jadi itu satu. Nah kalau literatur yang lain misalnya kalau karena nggak mau ke perpustakaan, ya kita harus searching. Saya kasih salah satu cara men-searching yang paling mudah untuk menambah wawasan tentang tema-tema seperti ini. Ketik saja di Google misalnya pendidikan pada masa pandemi COVID. Di belakangnya kasih PDF. Nanti akan banyak artikel yang muncul. Nah dari situlah kita bisa membandingkan atau menemukan inspirasi mana yang belum diteliti atau mana yang bisa kita tambahi untuk diteliti. Nah itu kemudian saya ingin menyampaikan tema lain ya. Jadi tema lain misalnya tentang ini yang sebenarnya menarik. Kalau orang-orang yang di IAIN atau di UIN ini yang berhubungan dengan kesalahpahaman religius juga bagus ya. Banyak sekali contoh misalnya bagaimana jenazah orang yang kena COVID itu pemulisaraan ya. Jadi perawatan pemandian dari mulai memandikan, mengkafani yang COVID itu ditinjau dari fikih misalnya gitu kan. Atau ini dulu. agak terputus ini, Prof. Yang sedang saya teliti itu sebenarnya bagaimana hak suami, bagaimana hak istri, bagaimana hak istri yang tidak mendapat nafkah oleh suami karena suaminya di PHK akibat korban COVID gitu loh. Jadi gini, ada suami, dia di PHK, karena dia PHK, dia nggak punya penghasilan, karena nggak punya penghasilan, dia nggak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Terus
bagaimana, apakah istri punya kewajiban melayani suami? Itu masalah itu. Nah, tapi fikih, itu namanya fikih nisa nanti. Kalau suami minta sama istri, istri nggak mau memberi, karena alasan suami nggak memberikan nafkah. Nah, itu begitu di riset, ternyata pendapat ulama itu yang saya teliti di Sumatera Barat itu kesalahan negara gitu. Kenapa? Karena kebijakan menghentikan PHK itu kebijakan yang direstui oleh negara. Jadi suami pada posisi bebas tugas, bebas kewajiban. Jadi istri nggak boleh menolak kalau suami minta gitu loh. Dalam hubungan itu, tapi bagaimana pula istri yang tidak diberi nafkah? Nah, itu yang harusnya negara mengambil sikap. Nah, pada konteks itu, ketidakhadiran negara itu harus bisa menginisiasi, membangkitkan solidaritas sosial gitu loh. Itu kalau mau diteliti sebenarnya bisa bagaimana solidaritas sosial muncul untuk membantu keluarga-keluarga yang kena PHK, korban PHK. Sekarang gini, zakat misalnya, ini orang fikih nih, zakat itu bisa nggak dialihkan ke dalam bentuk pulsa atau paket data? Ya, jadi atau sodako itu sodako tematik. Kalau ada kayak KKN tematik, ada sodako tematik. Dalam masa pandemi COVID, sodako itu dialihkan ke paket data gitu loh. Itu yang sedang diperbincangkan banyak orang. Korban sekarang nggak korban daging, tapi korban pulsa. Ya itu didiskusikan karena masjid saja bisa dihentikan. Mengapa sodako tidak bisa dialihkan? Wah, itu menarik itu. Jadi kurbannya bukan kambing. Harga kambing 3 juta itu diberikan paket data, dibagi ke masyarakat yang anaknya sekolah, tapi dengan praktek virtual. Wah itu, aduh menarik sekali itu. Itu bisa ditelusuri di kampung setempat ya, diteliti. Bagaimana kehidupan masyarakat yang kesulitan tapi harus ikut kuliah online pakai Zoom. Banyak sekali yang bisa kita teliti ya tadi, pendidikan, ekonomi, realitas politik, ada sosial, keagamaan. 4 tema itu aja kalau ditarik nanti panjang sekali variabelnya tuh. Keagamaan tadi melahirkan banyak hal itu ya, dari mulai fikih keluarga, nanti ada fikih jenazah, kemudian apa tadi masalah infak itu kalau yang dari perguruan tinggi agama, tapi kalau dari perguruan tinggi yang misalnya kayak ilmu sosial, ilmu komunikasi itu sebenarnya lebih fleksibel lagi. Jadi bagaimana tadi zuhur saya sholat di 2 masjid berbeda ya, aja zuhur sama asar, ternyata luar biasa manajemen masjidnya itu. Jadi dia tetap tertutup, dikasih list polis line, tetapi menerima sholat individu, tidak menerima sholat jamaah. Nah, dia kasih alur kayak SOP, kayak rute gitu loh. Ada tanda kaki. Yang pertama cuci tangan dulu, ini tempatnya. Yang kedua ngambil wudhu, ini tempatnya. Yang ketiga, sarungnya itu disiapkan 2 lusin sehari, sarung baru, masih di plastik. Setiap sarung diplastiki, setiap sajadah diplastiki. Pokoknya baru ya, Prof? Iya, baru. Jadi bahasa dia itu sekali pakai. Jadi sajadah baru di sini maksudnya bukan baru sama sekali baru, ya. Tapi setelah dicuci ya, setelah di laundry. Ya, jadi itu baru juga orang satu. Saya bingung ini dari mana mereka pembiayaannya gitu loh. Dari mana pembiayaannya? Karena kan mereka nggak ada biaya. Nah, saya mau nyari takmirnya, mau wawancara singkat untuk tertarik juga saya membuat artikel. Jadi manajemen masjid pada masa pandemi begitu. Nah, tapi nggak ketemu. Nah, itu bisa diteliti. Itu kan bagian dari pengembangan masyarakat sebenarnya. Banyak sekali yang bisa kita lihat. Nah, ini sesuai nih, ada yang nanya juga, Prof.
Ya, Topik untuk manajemen komunikasi, ini bisa ini masuk seperti yang dijelaskan oleh Prof. Is barusan ini. bisa. Jadi nanti itu Nah, berhubungan dengan pesan-pesan ya, ibadah, pesan-pesan ritual ibadah pada masjid pada masa benar. pandemi COVID. Nanti tinggal diperhalus saja. Jadi kita jangan ngambil ritualnya karena itu kan wilayahnya orang agama ya. Kemudian jangan ngambil manajemen masjidnya, itu nanti orang dakwah. Kita mengambil pesan-pesan komunikasi yang tersaji dalam alur beribadah tadi itu. Itu banyak bisa juga misalnya manajemen ya. Kalau manajemen komunikasi itu kita bisa lihat misalnya bagaimana sekarang warung-warung itu atau mungkin sebut saja lah lembaga-lembaga negara bukan warung ya, lembaga negara seperti UIN. Ini ntar lu ada yang menanya ini lagi sebentar. Iya, apa Prof? Kalau dari segi pengembangan masyarakat, oh ini sudah nih tadi ya. Sudah tadi, iya. Yang belum Apakah itu, metode apakah metode nah, kualitatif lebih menarik untuk lebih dipakai saat menarik pandemi saat ini? pandemi. Jadi gini, saya memang kebetulan mazhabnya kualitatif, ya. Yang berubah itu sebenarnya cuman cara pengumpulan datanya. Selebihnya itu sama. Nah, kualitatif itu cara pengumpulan datanya, observasi langsung tentu tidak ya. Kecuali yang mau diteliti itu teks media, kita bisa pakai etnografi dan itu nggak perlu turun ke lapangan. Tetapi kalau data-data lapangan lain itu bisa dilakukan dengan wawancara pakai telepon. Kalau ada FGD, forum focus group discussion, kita kan bisa pakai Zoom. Saya pernah kok data saya itu saya triangulasi pakai FGD. Saya kumpulkan 4 ulama pakai Zoom Wow, 3 jam. Ya, 3 jam. Masya Ini Allah, artikelnya lagi direview di Cambridge University ya. Mudah-mudahan Masya lolos Allah, lah ya. mantap. Nah, masa lolos. Jadi seperti itu kualitatif. Kalau saya sih lebih mudah kualitatif sebenarnya. Tapi kalau ada yang kepingin kuantitatif, itu kan juga bisa. Bisa penyebaran surveinya itu bisa pakai media sosial. Jadi gini, kan bisa berantai. Yang penting kualifikasi kan. Jadi misalnya kita sedang mengambil sampel mahasiswa UGM misalnya. Untuk mempermudah sampel itu karena pada masa pandemi ya, maka dalam metodologi ya kita harus jujur bahwa sampel diambil berdasarkan random misalnya gitu kan. Ini dilakukan karena pertimbangan bla 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 bla. Cari penjelasan teoritiknya. Sehingga kejujuran itu kemudian menutupi kelemahan metode itu. Nah, kenapa harus diterima kelemahan itu? Karena kondisinya abnormal saat ini. Kalau situasi normal dipakai mengukur situasi yang tidak normal, berarti yang nggak normal itu dosennya. Ya, iya, situasi normal ini. Kalau Ya, situasi normal, tapi digunakan untuk mengukur situasi yang tidak tidak normal. normal. Yang nggak normal berarti kan yang menilai kan? Kalau jadi oleh karena itu, tetapi di tengah-tengah itu harus ada 2 hal. Yang pertama dia jujur, yang kedua dia punya argumen gitu loh. Ya. Nah, jadi menarik sampel itu argumennya jujur ini apa namanya dipermudah prosesnya karena pertimbangan bla bla bla. Kesulitan peneliti untuk terjun ke lapangan, mahasiswa saat ini sedang tidak berada di kos atau tidak berada di kampus misalnya kan, sehingga proses pengumpulan data itu lewat virtual dari grup WA ke grup WA. Tinggal kualifikasi respondennya nanti kan. Jadi, apakah Anda mahasiswa UGM? Ya. Apakah Anda semester sekian? Iya. Ya, itu yang kita jadikan sampel. Kalau yang nggak memenuhi kualifikasi ya nggak bisa dijadikan sampel. Itu ya. Nah, saya kembali Oke, tadi mantap. masih ada lagi nggak nih dari segi Eh, manajemen komunikasi ada, Prof. kira-kira yang bisa dijadikan? Ya, Tuh, dia nanya tuh, manajemen Prof. gimana? Manajemen komunikasi tadi sudah dijawab, Iya, yang sekaligus ya contoh sudah. masjid tadi ya, Prof, ya. Masjid Nah, ini ya ada yang bisa. menarik nih, Prof. Apa Izin itu? bertanya, apabila pandemi di tahun 2021 sudah selesai, tema atau judul yang tepat dari segi disiplin ilmu pengetahuan sosial apa, Prof? Ulangin. Kalau Kalau dari segi pandemi ya, sudah selesai di tahun 2021, kira-kira topik apa yang menarik dari kajian disiplin ilmu pengetahuan sosial?
Kalau pandemi Saya sudah melihat, berakhir, Prof. ya, saya masih berkeyakinan akhir dari pandemi itu eh, kita masuk pada era new normal. New normal itu kan kita yakini bukan kembali normal ya, normal baru. Jadi kalau grafiknya itu naik, COVID itu, straight, ini nolnya di sini ya, naik. Nah, nanti kan normalnya itu kan di sini. Jadi kalau ini titik nol, puncaknya ada 1000, mungkin normalnya di angka 100. Jadi tetap saja kita hidup dalam situasi eh, ada virus, tetapi sudah melewati masa puncak. Atau virusnya mati, tetapi karena kita sudah terbiasa cuci tangan, sudah terbiasa pakai masker, sudah terbiasa social distancing, itu akan terbawa walaupun virus ini sudah selesai. Maka kemudian yang perlu dilihat itu sebenarnya eh, pelajaran COVID pada struktur masyarakat sosial tertentu. Kira-kira gini nih, gara-gara COVID, jangan-jangan besok semua masjid, semua toko tetap masih menggunakan sabun dan pencuci tangan. Iya, betul. Padahal Bisa COVID jadi sudah begitu. selesai gitu loh. Iya. Nah, padahal COVID sudah Masuk akal, selesai. masuk Jadi akal. yang kita teliti itu sebenarnya mengambil pelajaran dari COVID-19 atau manajemen masjid atau intinya itu kita meneliti apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari COVID, walaupun COVID itu sudah berlalu. Yang misalnya begini ya, saya itu dulu SD belajar cuci tangan. Bayangan saya usia 40, saya sudah nggak belajar lagi cuci tangan. Saya belajar membuat sabun. Saya belajar membuat teknologi tentang cuci tangan. Tapi hari ini, virus corona mengajarkan saya kembali tentang cuci tangan gitu. Artinya, cuci tangan itu sebenarnya belum selesai kita pelajari. Atau bisa kita lihat juga, sebenarnya sejak zaman Nabi, kalau ini sudah ada nih kan, lewat wudhu sebenarnya kan. Cuman kita aja nggak sadar, corona sebenarnya membuat kita lebih syar'i. Corona membuat kita lebih beriman dengan kebersihan. Karena orang beriman itu bersih. An-nazofatul minal iman. Sebagian dari kebersihan itu adalah, sebagian dari orang beriman itu adalah bersih. Atau kebersihan sebagian dari iman. Jadi itu yang kita lihat dampaknya ya. Nah, kalau dari segi ekonomi Islam, itu gimana, Prof? Ekonomi Islam itu gini ya, jadi ada istilah salam ya. Salam itu jual beli virtual sebenarnya. Sudah ada loh konsep jual beli virtual dalam konsep salam. Nah, sekarang sebenarnya ekonomi jual beli virtual atau yang kita sebut dengan jual beli salam itu, dia tidak berpengaruh, bukan tidak berpengaruh, maksud saya sebelum ada masa pandemi COVID itu sudah terjadi sebenarnya jual beli salam itu. Cuman banyak ulama kan yang sebenarnya tidak mengkategorikan jual beli virtual sebagai jual beli salam dalam pengertian fikih, karena nggak ada akad, nggak ada cek fisik dan segala macamnya. Maksud saya, apakah karena COVID ada fleksibilitas dalam rukun-rukun jual beli salam itu loh? Nah, itu sama seperti gini. Dalam situasi normal, masjid boleh dikunjungi. Tapi karena COVID, masjid tidak boleh dikunjungin. Dalam situasi normal, ada jual beli salam. Tapi syaratnya 1, 2, 3. Karena COVID, boleh nggak syarat itu berubah? Tuh ya, kalau dari segi ekonomi Islam mungkin. Kemudian, apalagi nih, komunikasi antar budaya, isu apa yang cocok dijadikan pandemi kayak gini, Pak, Bu, hehehe. Komunikasi antar budaya, sebentar ya, sebentar. Nah, ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Jadi kalau kita tinggal di Jawa misalnya, di Jawa, budaya di Jawa itu kan seduluran itu identik dengan kayak salaman, cium pipi, cipika, cipiki gitu loh. Jadi bagaimana budaya Jawa kemudian melahirkan slogan ora salaman sing penting seduluran gitu loh.
Jadi hakikat seduluran itu hakikatnya hati, bukan hakikatnya fisik. Nah, jadi filsafat. Halo. Iya, Prof. Prof. Sebentar Nah, saya Oke. Nah, oke. budaya tadi ya. Kita lanjut lagi kepada Budaya, ya. budaya. Ini perbandingan ya. Mengapa orang-orang Jawa itu jauh lebih responsif dalam menanggapi COVID. Ini mungkin silakan nanti dibandingkan. Saya punya keluarga di Medan. Saya tanya, apakah di Medan punya inisiatif untuk melakukan lockdown setiap daerah? Apakah Medan punya inisiatif untuk menyiapkan sabun di setiap lorong masuk-masuk kampung? Tidak ada katanya. Padahal Medan itu termasuk tinggi penyebaran COVID-nya. Nah, jadi bagaimana solidaritas itu, kepedulian itu, kebersamaan itu lebih banyak di Jawa, lebih kuat mungkin di Jawa daripada di luar Jawa. Nah, itu berasal mungkin dari filosofi-filosofi budaya Jawa yang misalnya mangan orang mangan, yang penting ngumpul, urip iku urup. Jadi ternyata filsafat-filsafat, ajaran-ajaran Jawa itu bisa dijadikan alat perang untuk melawan COVID. Nah, ini yang nggak ada mungkin di budaya lain gitu. Itu kira-kira. Dari segi ekonomi sudah, wah ada shortcut seperti ini menarik sekali. Oke, apalagi nih? Prof. Apalagi Mbak Niken? Mungkin saya bisa dibantu Iya, apalagi nih? tadi dia minta, Prof, ini kita tinggal kurang lebih 7 menit tersisa. Oh iya. Nah, ini ada dua yang belum dijawab oleh Prof. Iswandi, yaitu yang pertama dari segi komunikasi profetik, Oh. lalu Iya. satu lagi dari pendidikan bahasa Inggris. Nah, sepertinya Iya. setelah itu waktu kita selesai, Prof. Oke, silakan. Kita mulai dari pendidikan bahasa Inggris dulu ya. Ini. Jadi pendidikan bahasa Inggris ini saya coba tertarik misalnya apa namanya ya, penggunaan istilah bahasa Inggris itu loh yang dirubah oleh pemerintah per 2 hari yang lalu ya. Itu diubah karena ternyata ada kesalahpahaman di masyarakat. Nah, ini sebenarnya persoalannya di mana? Sebenarnya kalau kita mau protokol, kita pakai protokol WHO. Ya, kemudian harusnya istilah juga menggunakan istilah WHO kayak social distancing, physical distancing, tetapi ketika new normal itu kan juga istilah yang global. Artinya kalau kita tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah global itu, berarti memang penyerapan istilah bahasa Inggris itu belum menyentuh ke level tengah atau di level bawah. Nah, oleh karena itu maka ini menjadi menarik untuk diteliti bagaimana masyarakat bawah itu harus ada bridging ya, ada penjembatan antara penggunaan istilah itu. Karena kalau istilah komunikasi profetik itu kita bisa lihat itu sebuah konsep ya, pahami dulu itu sebuah konsep. Nah, jadi dia harus dicari konteksnya dulu. Kalau dalam konteks misalnya dilarang sholat di masjid, itu harus kalau pakai komunikasi profetik itu indah sekali sebenarnya. Ya, yang pertama humanisasi. Jadi COVID ini proses mendehumanisasi manusia lewat penyebaran virus mati. Kalau ada orang yang berani mendekati virus, itu berarti dia sedang melakukan proses dehumanisasi. Maka dia sudah melabrak satu prinsip komunikasi profetik dalam hal humanisasi. Yang kedua, liberasi. Liberasi itu nahi mungkar lah ya, nahi mungkar. Nah, nahi mungkar artinya pada saat bersamaan ketika ada orang yang berani ke masjid, itu harusnya dicegah. Kenapa? Karena beribadah di masjid pada masa pandemi itu sebenarnya perbuatan mungkar. Nah, perbuatan mungkar, dan itu ada dalilnya juga, itu banyak sekali nanti dalilnya itu. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, karena ulil amri sudah melarang ke masjid, maka ya
berani ke masjid berarti melawan pemerintah. Kira-kira seperti itu salah satu dalilnya. Nah, yang ketiga transenden. Jadi masjid itu tempat sujud. Ya, tempat sujud itu bisa di rumah. Nah, artinya di rumah pun sebenarnya masjid. Nah, masjid yang sebenarnya masjid itu kan Baitullah. Kalau masjid sekarang Hagia Sophia aja dirubah dari gereja ke masjid, di Eropa itu di Cordoba, di Todilo dari masjid dirubah jadi gereja. Jadi masjid itu sebenarnya fisik, tapi sholat sebenarnya kan batin. Nah, ini yang kemudian harus ditekankan. Jadi transenden itu eh, maksudnya transenden itu yang olah batin kita dalam sholat itu sebenarnya lebih penting, penyatuan diri kita, penyembahan kita kepada Allah itu lebih penting daripada fisik di masjid. Jadi sholat dimanapun sebenarnya nggak ada masalah selama kita tahu tempat kita sholat itu di mana gitu loh. Sholat itu kan hati ya, fisik itu kan fikihnya gitu loh. Kira-kira gitu Mbak Diken. Ada lagi yang lain Mbak Diken? Cukup? Prof, terakhir ya Prof. Yap. Nih kasihan nih Prof, kalau nggak dijawab kasihan nih. Oke. Kalau dari segi prodi bimbingan konseling Islam untuk penelitian di panti asuhan gimana, Prof? Ini Iya, tetap ini situasi saat pandemi. jadi gini, ini menarik juga ya. Anak-anak di panti asuhan itu selama pandemi gimana kehidupannya? Ya, apakah mereka dijenguk sama orang tuanya, atau diambil sama orang tuanya, atau mereka yang tidak punya orang tua itu bagaimana dari aspek perkembangan psikologis mungkin ya. Saya melihat misalnya gini, jadi problemnya itu anak-anak panti asuhan itu kan banyak karakter ya. Ada yang memang difabel, ada anak jalanan yang tidak punya orang tua ada juga anak yang punya orang tua sering dikunjungi gitu loh. Nah, yang sering dikunjungi. Jadi ini karakteristik ini kan berbeda-beda nanti implikasinya. Yang kita atau ada anak yang memang tidak mampu dititipkan di situ. Nah, kalau kita melihat beban itu lebih berat sebenarnya pada anak-anak yang sehat. Kalau anak-anak yang tidak sehat, dalam pengertian secara mental, dia sebenarnya nggak begitu merasakan apa yang sedang terjadi. Tapi anak-anak yang sedang sehat ini, jadi belajar mereka kan juga terganggu. Ya, kemudian kasih sayang mereka terganggu. Bisa saja juga kemungkinan besar suplai ekonomi atau suplai makanan mereka juga terganggu. Nah, ini yang perlu didiskusikan juga. Oh, ini tadi pertanyaannya bagaimana kalau dari segi prodi bimbingan konseling Islam untuk penelitian di panti asuhan anak. Jadi gini ya, closing saya gini. Ya, silakan. Penelitian itu dimulai dari masalah. Nah, temukan masalahnya. Ya, temukan masalahnya. COVID atau pandemi itu hanya konteks. Nah, hanya konteks. Jadi, dua hal itu saja rumusnya. Cari masalahnya pada konteks COVID, jadilah dia penelitian. Kalau pertanyaan seperti ini, bagaimana kalau dari segi prodi bimbingan konseling Islam untuk penelitian di panti asuhan, temukan dulu masalahnya. Misalnya, apakah mereka membutuhkan bimbingan keagamaan selama pandemi COVID atau tidak? Atau apa? Nah, itu aja, cari masalahnya sampai ketemu, begitu ketemu, konteksnya COVID, jadilah dia penelitian. Nah, sekarang closing kedua, masalah itu apa? Masalah itu kan simple, apa yang seharusnya bertentangan dengan apa yang senyatanya. Seharusnya dia mendapat hak bimbingan, tetapi tidak mendapat hak bimbingan, itu masalah. Seharusnya air mengalir dari atas ke bawah, ini mengalir dari bawah ke atas, itu masalah. Seperti itu. Itu aja rumusnya. Sederhana sekali. Kalau sudah ketahuan masalahnya, cari konteks COVID-nya, jadilah dia riset. Karena itu pintunya cari masalah. Oke, ini closing Prof. Iswandi ini juga bisa untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi ya, Prof? Iya, betul. Nah, kalian cari dulu masalahnya, baru dari masalah itu dilihat apa yang bertentangan dari masalah itu. Tuh. Iya, betul. Oke, jadi satu masalah itu kan satu penelitian itu satu temuan sebenarnya kan. Jadi kalau nggak ada masalah, apa yang mau diteliti? Nah, sekarang bagaimana cara menemukan masalah? Gampang, penyimpangan, gap, jarak antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya,
perbedaan antara desain dan dasolen itulah masalah. Nah, Gitu. oke, siap Nah, Prof. Ini waktu itu aja kita sudah, ya, sip. waktu kita sudah hampir selesai ini, karena nanti dia Oke. sudah sampai waktunya dia mati sendiri. Prof. Oh, mati Iswandi, sendiri. terima kasih Oke. atas kebersamaan di sore ini bersama Siap Sarjana dan Sukses, calon-calon ya. sarjana di seluruh Indonesia. Oh iya, Oh saya lupa iya. menyampaikan. Tadi ada salam buat Prof. Iswandi dari UNESA dan dari Parepare. Oh, waalaikumsalam ya, Ya, kawan-kawan di awal tadi. Parepare Indonesia. Ya, pokoknya Iya, tetap saya semangat lupa di masa pandemi menyampaikan. Covid ya. Ya. Mantap. Oke, kemudian Prof ada giveaway 3 buah buku apa 2 buah buku, Prof, yang akan kita... Saya kasih 3 ya, 2 Mantap. buku Rezimedia tadi, yang 1 buku apa namanya Media Relation ya. Oke, nah calon sarjana ada 3 buku yang akan dijadikan giveaway kita sore ini. Yang 2 adalah Rezim Media, yang 1 Media Relations. Nanti pemenangnya akan dipilih oleh tim Siap Sarjana. Jadi tunggu DM-DM dari tim Siap Sarjana, oke? Siap, terima kasih Prof. Sehat selalu. Oke, ya. Sehat dan salam buat Ibu Sari di rumah. Iya, sama-sama ya. Ya, terima kasih Prof. Iswandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih calon Waalaikumsalam warahmatullahi sarjana. wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat dari Sabang sampai Merauke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.